Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-7. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan, dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia, dan kepada para imam tingkat 2, dan kepada para penjaga pintu, untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera, dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan, di kota-kota Yehuda, dan di sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakannyalah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat yang ke-3. Raja mengadakan perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya. Renungan hari ini berjudul Tindakan Drastis, ditulis oleh Tim Gustafson. Sebuah hiasan busur dan tempat anak panah telah bertahun-tahun tergantung pada dinding rumah kami di Michigan. Ayah saya mendapatkannya sebagai kenang-kenangan ketika kami melayani sebagai misionaris di Ghana. Lalu kemudian ia mewariskannya kepada saya. Suatu hari seorang teman dari Ghana datang berkunjung, melihat hiasan itu, lalu raut wajahnya langsung berubah. Sambil menunjuk benda kecil yang terikat pada hiasan itu, ia berkata, "Itu jimat, benda sihir." Saya tahu benda ini tidak memiliki kekuatan, tetapi saya tidak akan menyimpannya di rumah saya. Kami pun cepat-cepat melepaskan jimat itu dan membuangnya. Kami tidak ingin di rumah kami ada benda yang digunakan untuk menyembah sesuatu selain Allah. Yosia, Raja Yehuda, tumbuh besar tanpa banyak mengetahui tentang harapan Allah bagi umatnya. Ketika imam besar menemukan kembali kitab Taurat di rumah Tuhan yang sudah lama rusak, 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang ke-8, Yosia ingin mendengar isinya. Segera setelah memahami tentang penyembahan berhala yang dibenci Allah, Yosia memerintahkan perubahan besar-besaran untuk membawa bangsa Yehuda kembali mematuhi hukum Allah. Perubahan ini jauh lebih drastis daripada sekedar memotong jimat dan busur. Kita bisa baca dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-7. Orang percaya masa kini punya jauh lebih banyak daripada yang dimiliki Raja Yosia. Kita memiliki seluruh Alkitab untuk mengajar kita, memiliki saudara-saudari seiman, dan memiliki pemenuhan dari Roh Kudus yang memperjelas segala sesuatu yang mungkin terlewatkan. Sahabat ODB, pernahkah seorang saudara seiman dengan bijaksana mengingatkan Anda untuk berubah ke arah yang lebih baik? Lalu hal apa saja dalam hidup Anda yang mungkin
tidak berkenan kepada Allah. Bapa Sorgawi, oleh karya Roh Kudus tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.